Halo anak-anak, selamat datang kembali. Kali ini kita akan belajar tentang ide pokok dan simpulan. Sudah bersiap? Yuk, mari kita belajar. Drop it. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang menemukan ide pokok. Maka dari itu, untuk mengetahui atau menemukan kesimpulan sebuah paragraf, teks ataupun gambar, mari kita review sebentar tentang ide pokok. Seperti yang kalian ketahui, ide pokok terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama, ide pokok yang kalimat utamanya berada di awal paragraf atau disebut juga dengan paragraf deduktif. Yang kedua, ide pokok yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf atau disebut juga dengan paragraf induktif. Yang ketiga, ide pokok campuran, yaitu ide pokok yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf atau disebut juga dengan paragraf deduktif induktif. Oke, itulah review dari ide pokok. Mari kita lanjut kepada simpulan atau kesimpulan. Kesimpulan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah ikhtisar dari sebuah uraian, pidato, dan sebagainya, atau kesudahan pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Yang kedua, kesimpulan juga berarti keputusan yang diperoleh berdasarkan berpikir induktif atau deduktif, atau ide pokok di akhir kalimat dan di awal kalimat. Oke, berikutnya ada beberapa cara menemukan simpulan. Mari kita perhatikan. Yang pertama, kalimat simpulan biasa ditandai dengan kata jadi. Dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Contoh di sebuah teks. Salah satu jenis coklat adalah kompon coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Dari cara yang pertama, kita sudah menemukan kata jadi di akhir paragraf atau kalimat terakhir. Maka kesimpulan dari teks ini adalah jadi tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering banyak dikonsumsi. Cara yang kedua adalah menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Sini ada sebuah contoh paragraf yang sudah diberi tanda untuk menentukan mana kalimat utama, mana kalimat simpulan sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Mari kita baca. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Nah, dari cara yang kedua ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada kalimat utama di awal paragraf dan kalimat simpulan di akhir paragraf, sehingga jika digabungkan kesimpulan dari paragraf ini adalah acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah, akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru. Langkah yang terakhir adalah mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Sini ada sebuah contoh paragraf yang lagi-lagi sudah diberi tanda untuk mengetahui mana sebab, mana akibat, atau mana akibat, mana sebab. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Di sini ada sebuah akibat atau masalah berada di awal paragraf, yaitu adalah masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Yang disebabkan oleh ada di kalimat berikutnya, yaitu sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Di sini ada hubungan sebab akibat, sehingga kesimpulan dari paragraf ini adalah
Sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Pada anak-anak, tetap semangat walaupun kita belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan. Drop it.